Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Aul bin Marwan, SH, MH, MA, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Spesialisasi saya tentang hukum siber atau biasa disebut sebagai hukum teknologi digital dan juga bisa disebut sebagai hukum teknologi informasi dan komunikasi. Saya juga mengajar tentang filsafat hukum. Jadi spesialisasi saya berada di area hukum dan teknologi digital dan juga filsafat hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan tentang bagaimana memahami dan belajar tentang pengantar hukum siber atau pengantar hukum teknologi digital atau biasa disebut sebagai pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat mahasiswaku. Kita belajar bersama di sini tentang pengantar hukum siber. Bagaimana ke depan kita ini mendapatkan peluang yang sangat besar dan satu sisi lain juga tantangan yang juga besar di hadapan kita tentang bagaimana perkembangan teknologi dan aspek hukumnya tentang perkembangan ini. Nah, kita sempat membahas dalam modul perkuliahan tentang apa yang kita pelajari selama satu semester. Bagaimana meneropong masa depan, tentang teori-teori hukum yang berkembang begitu pesat lantaran perkembangan teknologi juga sangat tinggi. Satu sisi lain ada tantangan yang tersibak karena data kita itu juga menjadi komoditas satu sisi lain yang pada saat yang bersamaan sangat penting kita melindungi data-data kita. Lalu kita juga melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, startup kembang menjadi sebuah peluang bisnis baru dan peluang bisnis raksasa bahkan, karena dari puluhan unicorn di Asia Tenggara, sebagian besar itu berasal dari Indonesia. Tantangan yang paling mengerikan adalah soal cybercrime. Tapi juga ada peluang yang besar tentang bagaimana robot dan kecerdasan artifisial itu berkembang. Nah, yang menarik adalah bagaimana pendanaan dari teknologi ini berkembang. Ini yang kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, saya sempat menyampaikan bagaimana inovasi dan pertumbuhan itu didukung oleh internet. Tanpa internet, inovasi dan pertumbuhan itu akan susah. Ini yang dikatakan oleh Lessig. Dan seorang filsuf dari Jerman, Immanuel Kant, menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa akrab dengan kehidupan, baik di masa lalu dan di masa yang akan datang, dengan peralatan-peralatan yang kita temukan sebagai sebuah inovasi. Dan salah satunya adalah karya-karya teknologi yang diciptakan oleh manusia. Kita memang kalah di sepak bola, kawan-kawan sekalian. Tetapi di ekonomi digital, kita pemenangnya di Asia Tenggara. Kita bayangkan hari ini kita memiliki 274 million US dollar pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini sangat-sangat besar dibandingkan dengan sebut saja Filipina, Vietnam. Jadi kita the largest and the fastest economic growth ya, menurut riset dari Temasek ini. Dengan penetrasi internet yang sangat tinggi sekali,
kita ada 73% penetrasi internet kita. Dan ada sebagian dari populasi kita tidak terakses oleh internet. Itu menjadi sebuah hambatan. Satu sisi lain juga peluang pada saat yang bersamaan. Karena yang mereka belum terakses oleh internet ini bisa menjadi sebuah pemain baru dan market baru pula. Dengan peluang yang sangat besar ini, ada sebuah problem, yaitu soal cybercrime. Bagaimana penipuan online itu sangat tinggi sekali. Kasus-kasus phishing, kasus-kasus kejahatan siber itu marak merajalela. Dan ini merupakan sebuah data dari Direktorat Tindak Pidana Siber soal peretasan, soal illegal access itu terjadi. Dan kita menyadarinya ini sebuah hantu-hantu dan teror ya. Ini adalah ruang lingkup hukum siber. Kalau kita mempelajari hukum siber, setidaknya kita memiliki pengetahuan tentang teknologi. Teknologi tentang virtual reality. Dulu Mark Zuckerberg pernah merilis metaverse ya. Bagaimana kita bertemu dengan menggunakan avatar kita di dunia virtual, dan itu terjadi di generasi-generasi anak usia 5-10-15 tahun. Mereka terbiasa dengan Roblox dan Minecraft misalnya. Dan sekarang ada artificial intelligence, ada robot, ada ChatGPT, ada chatbot, dan banyak sekali. Nah, pengetahuan ini perlu kita rakit, kita perlu ketahui. Ada teknologi blockchain, cloud computing, Internet of Things, bahkan sampai quantum computing. Ini mesin Doraemon, mesin waktu Doraemon. Ketika kita berimajinasi bahwa hal-hal yang tidak mungkin itu saat ini dengan teknologi menjadi mungkin. Orang ingin hidup di planet Mars, orang ingin hidup abadi dengan proyek Calico-nya Google misalnya. Dulu video conference merupakan hal yang sangat tidak masuk akal, tapi itu sekarang menjadi masuk akal. Dengan ada Zoom, Google Meet, dan banyak aplikasi yang lain. Lalu kemudian dari teknologi ini kita susun dan kita kaji dari aspek hukum pidana, tata negara, pajak, perdata, perizinan, dan seterusnya. Dan per sektor, pendidikan, hukum, perbankan. Jadi kita mengetahui teknologi, kita analisis dengan ragam teknologi, ragam studi hukum kita, dan sektor-sektor yang kita teliti, baik itu pertanian, pariwisata, politik, perbankan, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa peluang karir para sarjana hukum di era teknologi. Ada petugas pejabat narahubung perlindungan data pribadi, corporate counsel, dan juga government relation. Ini yang menghubungkan antara satu institusi atau asosiasi komunitas untuk bisa mendukung ekosistem dari sebuah perusahaan teknologi. Nah, soal perlindungan data pribadi, tiap hari ada 7 juta kebocoran data. Menurut data Veronis, sebuah perusahaan data. Per detiknya itu 58 kasus. Dan per jamnya 210.000 kasus. Sehingga ketika diakumulasikan per tahun, itu ada 2,5 miliar kebocoran data. Artinya selama kita mengikuti kuliah ini beberapa detik yang lalu, itu setiap detiknya ada 58 kasus kebocoran data. Dan kerugian akibat kebocoran data itu sangat besar, 3,86 juta US dollar. Data dari report IBM tahun 2018. Dan kita bisa bayangkan, begitu banyak laporan cybercrime, penipuan online yang terjadi sampai saat ini. Itu akibat salah satunya karena
tereksposnya, tereksploitasinya data pribadi. Jadi data pribadi itu memiliki sebuah proses. Kita tidak bisa seenaknya mengumpulkan data pribadi orang. Kita perlu persetujuan. Dan badan publik, instansi pemerintah, juga tidak bisa seenak-enaknya mengumpulkan data kita. Karena dia harus membuktikan bahwa dia memiliki otoritas dari undang-undang, bahwa dia bisa mengumpulkan data kita. Kalau dia tidak memiliki dasar hukum mengumpulkan data kita, maka dia tidak berhak mengumpulkan data. Tapi prinsip dasar dari pengumpulan data pribadi adalah persetujuan. Jika kita, orang perorangan, telah menyatakan setuju bahwa data kita dikumpulkan oleh instansi atau korporasi atau teman kita, itu berarti kita telah memberikan izin bahwa data kita bisa diolah, disimpan, diperbaiki. Kalau kayak kontak HP, nomor HP di HP kita itu kan banyak banget. Nah, itu disimpan di dalam hard drive kita. Bagaimana kalau disimpan di cloud? Nah, ini ada perdebatan-perdebatan soal hukum. Bagaimana mentransfernya? Ketika misalnya Nanda diminta oleh Cio, apakah Cio, Admiral, boleh meminta nomornya Intan gitu? Nanda terus akhirnya langsung memberikan nomornya Intan ke Admiral. Kalau berdasarkan aspek perlindungan data pribadi, Nanda dan Admiral tidak memperoleh persetujuan bahwa data Intan itu boleh ditransfer ke Admiral. Sehingga ini bisa menjadi salah satu kasus pelanggaran data pribadi. Walaupun nanti ada beberapa klausul yang bisa dikecualikan. Termasuk klausul tentang persahabatan dan ekosistem tanpa tujuan komersial. Itu boleh. Sampai data tersebut dihapus. Nah, ada profesi baru, yaitu pejabat dan petugas yang melaksanakan pelindungan data pribadi. Ini beberapa fungsinya. Jadi dia memberikan nasihat, dia memantau, dia memastikan bahwa perusahaan dan instansi itu memiliki nilai yang mematuhi pelindungan data pribadi. Nah, materi berikutnya adalah tentang hukum startup. Kalau kawan-kawan ingin mendampingi seorang founder, gitu, sebagai legal counsel, sebagai penasehat hukum, itu kawan-kawan setidaknya mulai dari bisnis idenya itu ditemani, supaya bisnis idenya itu aman, gitu. Tidak dicuri oleh orang lain. Kemudian bisa dieksekusi dengan baik, bisa membuat perjanjian dengan teamwork, karena dia perlu membangun sebuah tim IT, tim marketing, tim XR. Dia juga perlu ditemani bagaimana memasarkan ini, membuat kerjasama dengan pihak ketiga, lalu membuat perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, dan mendaftarkan perusahaan ini supaya mendapatkan lisensi merek. Karena sayang kalau misalnya sebuah startup udah mulai besar, ternyata mereknya itu diklaim oleh orang lain. Dia harus membangun branding dari awal, dan itu sangat sulit. Lalu bagaimana aspek hukum teknologinya? Bagaimana kalau mereka mengintegrasikan dengan teknologi-teknologi yang lain? Kalau seandainya ada kesalahan, misalnya bocornya perlindungan data pribadi, siapa yang disalahkan? Apakah platform kita atau platform yang lain? Ini seorang ahli hukum, penasihat hukum, perlu tahu apa yang dilakukan oleh business owner, founder, hingga sampai mengeluarkan sebuah produk. Jadi ini setidaknya aspek yang cukup penting. Sebuah startup
itu paling bagus dalam bentuk perseroan terbatas, bukan dalam bentuk kooperasi, perkumpulan, apalagi karang taruna. Ya. Karena perseroan terbatas ini adalah bentuknya ekuitas atau permodalan. Jadi itu sangat penting. Terus menyusun sebuah kontrak dan mendaftarkan merek, seperti tadi saya sampaikan. Nah, materi berikutnya adalah soal kejahatan cyber. Ada dua format kejahatan. Kejahatan biasa di ruang siber dan kejahatan teknologi seperti akses ilegal, penyadapan, peretasan, perusakan itu adalah tindak pidana teknologi. Ya, tapi kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik itu adalah tindak pidana biasa yang di KUHP, tapi itu melalui ruang siber. Ini adalah indeksasi yang pernah saya kerjakan bersama mahasiswa saya. Paling banyak adalah soal pencemaran nama baik, 63 kasus. Dan SARA atau diskriminasi sebanyak 40 kasus. Nah, keamanan siber ini menarik karena sebagai seorang ahli hukum, seorang sarjana dari berbagai multidisipliner, itu kita kadang kurang begitu update terhadap perkembangan malware, modus social engineering, atau penipuan online, password cracking, dan seterusnya. Maka ini bisa disiasati dengan bagaimana perusahaan itu bisa mematuhi beberapa peraturan tentang keamanan siber. Salah satunya adalah peraturan BSSN ini. Di perbankan ada surat edaran OJK dan ada banyak framework. Saya pernah menerjemahkan dan mendapatkan penghargaan dari US Department of Commerce menerjemahkan Cyber Security Framework di National Institute for Standard and Technology ini. Nah, kita bicara soal AI. AI itu simplinya ada dua hal. Yang pertama adalah otomatisasi. Jadi kalkulator yang dulu mesin komputer kita sebenarnya itu adalah AI sederhana, kerja secara otomatis. Lalu yang kedua adalah mesin learning, yang dia bisa self programming, dia self learning, ya. Dia bisa memproses sebuah satuan data yang berulang-ulang dan bisa mengembangkan diri. Jadi AI ini begitu berkembang ya. Di internasional kita melihat ada Google Assistant, Facebook AI, Cortana dari Microsoft, Alexa dari Amazon, Siri dari Apple misalnya. Dan di Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi AI yang besar seperti prosa.ai, kata.ai, bahasa.ai, Noteflug, Widya, dan seterusnya. Yuval Noah Harari itu mengatakan bahwa AI itu sudah menciptakan keunggulannya dari ras manusia setelah mengalahkan Garry Kasparov, seorang pecatur, juara pecatur dunia waktu itu ya. Ini adalah AI guideline, jadi etika menjadi sangat penting. Etika itu ketika AI dipergunakan itu perlu memperhatikan aspek yang high risk, AI untuk kesehatan. Security-nya juga perlu dijaga. AI yang digunakan untuk lift misalnya, itu security-nya perlu cukup tinggi dan dia tidak boleh diskriminatif. Nah, ini adalah aspek hukum di AI. Jadi perizinannya sampai dia melaporkan Kominfo serta memiliki sertifikasi data analis. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Begitu juga dengan perlindungan data pribadi, kemudian cyber security-nya dan keaktifannya dia dalam perwujudan strategi nasional untuk kecerdasan artifisial. Nah, terakhir materi tentang perusahaan investasi. Ada 55 sampai 61 triliun rupiah diinvestasikan ke startup Indonesia. Sehingga ini menjadi peluang. Mulai dari mengurus perusahaan investasi startup,
berdasarkan POJK 36 sampai 34 tahun 2015. Tapi juga ada format membuat perusahaan penanaman modal asing dalam negeri dan investasi langsung, direct investment. Dan yang paling banyak ini sebenarnya adalah bentuk holding di Singapura. Jadi ini adalah salah satu skema bagaimana mempelajari tentang startup mendapatkan investasi. Dari mata kuliah ini, kiranya ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Bisa raise hand. Oke, silakan, Ilva. Baik, Pak. Em, yang ingin saya tanyakan itu mengenai pertanggungjawaban dari AI itu sendiri sih, Pak. Mungkin beberapa teman di sini pernah mendengar terkait dengan mobil pintar di Amerika yang tanpa pengemudi itu pernah menabrak orang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah AI itu bisa disalahkan atau mungkin bisa diadili gitu, mengingat kalau di Indonesia sendiri itu kan subjek subjek hukum itu cuma orang dan badan hukum itu bisa diadili gitu. Nah, untuk AI sendiri itu bagaimana proses peradilannya atau mungkin ke depannya subjek hukum itu akan bertambah entitasnya AI gitu. Jadi ada orang badan hukum kemudian AI atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Ilva, atas pertanyaan yang cerdas. AI mendapatkan apresiasi di Australia sama di Afrika Selatan yang diajukan oleh salah satu founder dari perusahaan Dobus, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang neuroscience ya. Jadi dia mengajukan bahwa AI ini bisa mendapatkan hak paten. Walaupun di beberapa negara dia ditolak gitu. Nah, beberapa kasus yang paling banyak itu memang salah satunya adalah auto driver car ya. Ada setidaknya 2 kasus yang sedang saya pelajari. Yang pertama adalah seorang pengendara menggunakan Tesla, kemudian karena masih beta testing tahun 2018, dia menabrak mobil van sama sepeda motor. Nah, mobil van sama sepeda motornya nggak apa-apa, tapi dianya tewas. Jadi yang mengajukan gugatan itu adalah anaknya sama ibunya. Yang digugat adalah Tesla. Jadi di sini sebenarnya yang menarik adalah bagaimana keluarga ini menunjuk hidung Tesla sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi pertanggungjawaban korporasi. Nah, pertanggungjawaban korporasi menjadi relatif ketika ada seorang dari California yang dia mengendarai mobil Chevrolet, tapi softwarenya itu dari car motor. Jadi dia gugatannya itu ke car motor karena mengembangkan AI itu. Jadi AI itu dipandang tidak bisa mengenali objek saat hujan deras itu. Jadi sensornya tertutup. Jadi dia menabrak seorang. Nah, memang itu adalah tantangan. Supir itu akan digantikan dengan AI, memang. Tapi dia juga terlibat dengan beberapa kecelakaan. Tapi juga kita perlu sadar bahwa kecelakaan di dunia ini ada jutaan setiap harinya.
kalau kita menyalahkan AI, perbandingan kecelakaan yang eh, dioperasikan oleh AI sama kecelakaan yang dioperasikan oleh manusia ini sebenarnya masih banyak yang dioperasikan oleh manusia. Jadi ini menjadi renungan kita bersama. Intan, silakan. Baik, Bapak mohon izin sebelumnya Pak bertanya terkait dengan perlindungan data pribadi. Seringkali kan kita memasang aplikasi ya Pak. Nah itu kita seringkali diminta untuk mencentang kolom terkait dengan akses data, di mana nanti aplikasi tersebut akan mengakses data-data pribadi kita seperti kontak, kemudian GPS juga. Nah itu apabila kotak centangnya itu tidak kita centang, maka aplikasi itu tidak berjalan Pak. Nah itu tuh bagaimana Pak? Karena kalau misalnya kita centang itu memaksa bahwa kita menyetujui bahwa aplikasi itu akan memberikan akan mengambil akses data-data kita Pak. Nah itu terkait itu bagaimana pelindungan data pribadinya ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebuah disertasi ditulis oleh teman saya dari Vietnam University. Dia menulis disertasi di Utrecht tentang kontrak in e-commerce, comparative law between Vietnam and EU. Dia menulis bahwa di zaman e-commerce ini konsumen punya perilaku agree without reading. Jadi sangat bagus sekali ketika Intan melacak dan mempelajari kebijakan privasi, sehingga kita bisa menyetujui atau tidaknya ketika itu dipandang kebijakan privasinya itu menyalahi peraturan perlindungan data pribadi dan merugikan kita. Nah, di peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang e-commerce itu sebenarnya ada ketentuan bahwa setiap e-commerce itu wajib mencantumkan kebijakan pribadinya meskipun sudah disetujui. Nah, pertanyaannya adalah kita sering sekali menyetujui, lalu kita mencari dokumen kebijakan privasinya ini mana sih yang dulu saya setujui? Nggak ada. Nah, padahal peraturan pemerintah itu memandatkan bahwa kebijakan privasi itu harus selalu ada di platform. Dengan demikian, kita itu bisa menggugat ya, ketika ada sesuatu yang merugikan kita, ketika kebijakan privasi itu sudah kita setujui dan itu platform bertindak tidak sesuai dengan persetujuan atau kebijakan privasi yang sudah kita setujui tadi itu, atau platform tersebut telah membuat nomenklatur yang berbeda, seperti kebijakan privasinya itu tidak dilaksanakan. Dan paling sering adalah kebijakan privasi diupdate tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari usernya. Jadi ini menjadi sebuah problem penting untuk kita bisa renungi bersama.